Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Hari ini tanggal 19 Agustus 2021, hari Kamis, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya masih besok pelajaran kita, tapi hari ini kita record aja ya. Saya record aja biar besok gampang untuk penyampaian materinya, seperti itu. Hari ini kita bareng-bareng dengan kelas 11 IPA 4 ya. Ibu bareng-bareng dengan 11 IPA 4. Sebelumnya kita sudah berkenalan di WhatsApp grup minggu kemarin. Tapi kalian kita belum berkenalan secara langsung gini ya, tatap muka seperti ini. Mungkin perkenalan lagi ya. Perkenalkan, nama saya Sri Murdianti. Kalian atau anak-anak bisa manggil saya dengan sebutan Bu Sri atau Bu Dian juga nggak apa-apa gitu. Minggu kemarin kan ulangan harian ya. Sekarang kita lanjutin untuk pembelajaran selanjutnya yang pertemuan keempat di bab 2. Bab 2 itu ada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa dari awal hingga akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini bab 2 sistem dan dinamika demokrasi. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu ya. Saya buka materinya di sini. Oke. Sebelumnya anak-anak saya mohon maaf ya untuk dalam penjelasan materinya saya off cam karena terkendala sinyal biar kuat gitu ya, biar tetap lancar. Saya off cam dulu tapi saya tetap on mic gitu ya. Saya off cam dulu. Oke, kita masuk di bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila, sub A, Hakikat Demokrasi. Kita buka dulu. Berbesar dulu ya. Bentar. Di slideshow. Kemudian, tabel of content. Apa aja sih, Bu, yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama ada makna demokrasi, yang kedua ada klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, untuk yang pertama itu ada hakikat demokrasi. Kalian pasti sering dengar yang namanya demokrasi. Demo itu di jalanan menyalurkan aspirasi, aksi, ada aksinya seperti itu ya. Nah, secara etimologis, kata demokrasi itu berasal dari Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintah. Nah, dari penggalan-penggalan kata tersebut, demokrasi itu dapat digabungkan sehingga memiliki arti sebagai pemerintahan rakyat, yang mana demokrasi itu menjadi sebuah kunci dalam bidang politik yang menjadi indikator utama dalam perkembangan politik di suatu negara. Yang kedua itu ada hakikat demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, di sini saya sebutkan ada 5. Sebenarnya masih banyak hakikat-hakikat demokrasi menurut para ahli. Mungkin nanti anak-anak bisa cari di internet ya. Tapi ini saya ambil yang 5 dulu aja. Yang pertama ada dari Abraham Lincoln, ya benar, yang mana demokrasi itu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat itu serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi, rakyat itu bisa mengeluarkan aspirasinya tanpa ada penghalang, seperti itu. Nah, pada hakikatnya, yang berkuasa dalam sistem demokrasi itu rakyat, gitu, untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebuah
sebagai sebuah konsep politik, demokrasi itu landasan dalam menata sistem pemerintahan di suatu negara yang perkembangannya itu terus berproses sehingga menuju suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat seperti itu. Yang kedua itu ada dari Joseph A. Scammar, yang mana demokrasi adalah perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik. Yang ketiga itu ada dari Aristoteles, yang mana demokrasi adalah sistem kebebasan setiap rakyat untuk saling berbagi kekuasaan. Nah, yang yang keempat itu ada dari Sidney Hook, yang mana demokrasi itu merupakan pengambilan keputusan yang penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan secara bebas oleh rakyat. Nah, dari keempat hakikat dari para ahli ini menjerumus pada satu pengertian, yang mana demokrasi itu suatu aspirasi yang disampaikan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat itu sendiri, seperti itu, demi berjalannya sistem pemerintahan yang sesuai dengan rakyat, seperti itu. Yang kedua itu ada klasifikasi demokrasi. Nah, di klasifikasi demokrasi ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada klasifikasi berdasarkan titik perhatiannya. Yang kedua itu ada yang berdasarkan ideologi. Yang ketiga ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, itu masih dibagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal, yang kedua ada demokrasi material, yang ketiga ada demokrasi gabungan. Nah, di demokrasi formal itu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, yang mana disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi formal seperti ini biasanya dianut oleh negara liberal. Yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material merupakan suatu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan dalam persamaannya dengan demokrasi formal itu di bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, biasanya demokrasi seperti ini itu dianut oleh negara komunis. Nah, yang ketiga itu ada demokrasi gabungan, yang mana demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk-bentuk demokrasi formal dan material. Yang ketiga, berdasarkan ideologi. Nah, klasifikasi demokrasi yang berdasarkan ideologi itu masih dibagi menjadi 2 lagi nih anak-anak. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang ketiga ada demokrasi rakyat. Nah, yang demokrasi konstitusional itu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, ciri khasnya itu pemerintahan demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya itu terbatas dan tidak diperkenankan, rakyat itu tidak diperkenankan terlalu banyak ikut campur atau ikut mengambil keputusan di dalam pemerintahannya, seperti itu. Nah, yang kedua ada demokrasi rakyat, yang mana demokrasi rakyat itu menganut atau didasarkan pada paham Maksim komunisme, yang mana demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini juga dibagi menjadi 2, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung itu demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam pengambilan kebijakan-kebijakan undang-undang secara langsung. Jadi, rakyat itu dipersilahkan untuk
mengajukan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya di depan pemerintahan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang. Nah, yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi yang tidak langsung ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Contohnya nih, setiap kita ambil di Indonesia. Jadi Indonesia itu demokrasinya ada yang langsung dan tidak langsung. Contoh yang tidak langsungnya seperti adanya wakil rakyat seperti itu. Nah, jadi si wakil rakyat itu tugasnya menyalurkan aspirasi setiap rakyat Indonesia untuk disampaikan ke pembuat undang-undang atau DPR bagaimana nih keinginan rakyat sehingga penyampaian tersebut dapat diterima dan dilaksanakan disertakan dalam undang-undang dan jatuhnya itu menjadi cita-cita rakyat atau kepentingan rakyat itu terpenuhi seperti itu. Yang ketiga ini ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, berbicara mengenai demokrasi pasti tidak lepas dengan kekuasaan rakyat yang sering diungkapkan di awal-awal tadi ya. Yang mana secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Jadi rakyat itu emang benar-benar yang megang pemerintahan gitu. Tidak hanya pemerintahnya saja, tapi rakyat juga memegang penuh pemerintahan yang ada di suatu negara seperti itu. Nah, demokrasi itu sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia pasti memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Nah, di sini ada prinsip demokrasi itu sudah terkomodasi dan dalam konstitusi NKRI yang mana prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, yang kedua ada pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketiga ada jaminan hak asasi manusia. Yang keempat ada nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Yang kelima ada pembatasan kekuasaan secara konstitusional. Dan yang keenam ada persamaan di depan hukum. Nah, prinsip demokrasi menurut para ahli, ini saya ambil yang menurut Henry B. Mayo, yang mana yang pertama itu menurut Henry, itu menyelesaikan demokrasi itu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Demokrasi juga menjamin terselenggaranya perubahan secara damai, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur, dan demokrasi itu membatasi pemakaian kekerasan, mengakui keanekaragaman budaya, suku, ras, bangsa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, demokrasi itu menjamin keadilan. Nah, itu tadi ya, ada beberapa prinsip demokrasi. Untuk prinsip-prinsip demokrasi yang lainnya, anak-anak bisa baca di Google, bisa cari di Google, ada juga di buku paket, jadi bisa dipelajari. Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan anak-anak tulis aja di nanti di lembar jawaban tugas ya, sama kalau mau tanya langsung aja ke ibu juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada tugas. Silakan dibaca tugasnya, silakan dicermati. Apabila ada kesusahan atau gimana belum paham dengan soalnya, silahkan nanti chat ibu aja nggak apa-apa atau ditanyakan via grup gitu ya. Dan nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Nanti saya buatkan forumnya untuk pengumpulan tugas seperti itu. Oke, saya stop share ya. Untuk materinya nanti saya sisipkan di Google Classroom atau nanti di YouTube juga nggak apa-apa. Mungkin hari ini itu dulu materinya. Besok kita akan belajar mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila dan sub C-nya ada, bentar. Sub C-nya ada membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi minggu depan kita pelajari itu.
Untuk saat ini mungkin kita belajarnya di hakikat dulu ya, dan apabila ada yang bingung-bingung silakan ditanyakan aja, nggak apa-apa gitu. Mungkin Ibu cukupkan ya untuk pertemuan keempat kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat dalam kondisi seperti ini, semangat dalam melakukan pembelajaran. Semoga kalian juga tetap sehat, tetap dijaga semangatnya, imunnya, semuanya, supaya kalian itu tetap fit gitu ya, walaupun kalian tetap di rumah gitu. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak benar-benar penting, dan tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan juga, karena itu juga salah satu memenuhi penilaian kalian nanti untuk di akhir gitu ya. Ibu cukupkan untuk anak-anak kelas 11 IPA 4. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.